every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, kita narot lagi. And kali ini gue gak narotin temen gue, gue gak narotin siapapun. Ini gue narotin diri gue sendiri tentang gimana sih kedepannya hubungan gue sama pacar gue yang tentara. Lagi-lagi ya gue narotin dia karena memang ini kan dia nggak ghosting gue udah dua bulan ya, dan sementara sebelum nge-ghosting kita mau udah gak ketemu selama 4 bulan. Jadi gue ya karena memang ada masalah sih sebenarnya, lebih tepatnya masalah itu di dia, bukan di gue, bukan di kita. Hubungan kita baik-baik aja sebenarnya, tapi tiba-tiba dia nge-ghosting gue, dia nggak bisa nemuin gue karena memang ada masalah internal. Salah satunya adalah masalah dengan istrinya yang toxic. So kita cek aja ya gimana tarotannya. Anyway, ini gue hanya memberikan kronologisnya aja. Kenapa gue bikin tarot readingan ini? Tapi karena ini memang makin kesini tuh situasinya makin gak enak di gue nya dan di dianya. Yang jelas situasi yang gak enak di sini apa? Ini berhubungan dengan black magic. Jadi istrinya itu, menurut temen gue yang indigo, istrinya itu mengirimkan black magic ke gue, ya semacam santet atau apalah. Dan memang gue merasakan si imbasnya, walaupun gak parah sakitnya, tapi ya agak ganggu sih sakitnya. Alhamdulillah sih sakitnya bukan sakit parah sih akibat dari black magic ini, cuman emang agak ngeganggu karena itu berusaha sama, jadi gini, kaki gue nggak kenapa-kenapa. Dulu memang sempet cedera kaki gue, tapi nggak, cederanya juga nggak fatal, dan itu udah diperbaiki. Setiap cedera gue udah diperbaiki dengan gue datang ke tukang urut gitu, istilahnya udah gue sembuhin lah kaki gue setiap kali cedera. Tapi entah kenapa ini kok belakangan kaki kiri gue ya, terutama kalau kaki kanan nggak apa-apa alhamdulillah. Kaki kiri tuh kayak sering setrum, terus kayak sering seran gitu, dan agak aneh aja sih. Gue juga udah minum obat apa segala macem, tapi kok masih gini gitu kan. Dan lucunya kalau memang ini sakit beneran secara medis kan harusnya sakitnya tuh berkala ya, bukan berkala, maksudnya terus-terusan gitu ya. Ini lucu, ini sakitnya kadang sakit, kadang enggak, kadang sakit, kadang enggak. Agak aneh aja sih, sakitnya datang dan pergi gitu, agak nggak make sense. Karena kalau sakit beneran, sakit medis beneran, berarti biasanya itu sakitnya terus-terusan gitu kan. Nah, leher gue juga kayak gitu awalnya. Gue pikir salah bantal. Biasanya kalau salah bantal dikasih balsam otot yang panas banget itu biasanya sih sembuh ya, tapi ini masih sakit udah beberapa hari. Ya maksudnya ya memang sih sakitnya berkurang, tapi nggak signifikan banget sih berkurangnya, which is masih ganggu sih salah sakitnya. Dan setelah dicek sama teman gue, emang ini adalah kiriman dari istrinya pacar gue yang tentara, istrinya Kang Dani. Oke guys, so gue penasaran. Si Dani juga kebetulan dilihat teman-teman gue, juga dibuat sama istrinya, macam-macam deh pokoknya buatannya. Gue nggak mau bilang, nggak mau cerita di sini karena takutnya nanti dibilang suzon atau apalah gitu ya. Jadi intinya juga Dani dibuat, gue juga dibuat. Padahal sebenarnya kalau bicara hubungan, gue sama Dani emang udah lama nggak ketemu, udah 4 bulan, dan 2 bulan juga Dani udah nggak ngontek gue, udah ngeblok gue. Sebenarnya sih seharusnya istrinya udah lah ya, nggak usah ganggu gue kan, toh gue sama Dani juga udah kelar gitu kan, udah nggak ketemu juga gitu kan. Tapi entah kenapa istrinya tuh masih sering, makin kesini tuh makin sering nyantet gue gitu loh. Dan lucunya juga Dani sering datang ke mimpi gue, nggak cuman ke mimpi, gue lagi sholat juga kadang-kadang, gue lagi khusyuk sholat, tiba-tiba dia datang ke vision gue lagi nonton TV gitu, tiba-tiba dia datang ke vision gue. Bukan gue mikirin dia, justru enggak, gue nggak mikirin Dani,
ini terjadi dengan sendirinya justru di saat gue lagi berkegiatan gitu loh. Oke, jadi gue penasaran. Hati kecil gue mengatakan, udahlah coba kenapa nggak lo tarutin aja untuk ngecek gitu ya energi update-nya. Kan memang mostly gue sering banget ya kalau kalian ngecek di channel YouTube gue, gue sering beberapa kali sering sih gue narutin soal pacar gue Dani, cuman berkala. Gue narutinnya kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Sekarang gue coba untuk narutin selama sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi nggak tahu kenapa ini terakhir gue narutin Dani itu awal Februari. Gue lupa tanggal berapa, tapi awal banget Februari. Jadi ini kurang lebih sudah hampir 1 bulan, atau mungkin sudah 1 bulan. Makanya gue pengen ngeliat lagi, gue kepo lagi, ngecek energi update tentang dari itu kenapa sih. Oke. Ini gue pakai tarot yang rider basic 5 spread, 3 spread, and one confirmation card. Yang ini bottom of the deck ya. Oke. Di sini kartu pertamanya ada kartu apabila ada 2 kartu atau 2 kartu atau 3 kartu, ini berarti saat gue kocok, saat gue shuffling, jumpingnya 2 atau 3, jadi dua-duanya atau 3 gue ambil, tapi maksimal 3 sih, lebih dari 3 nggak gue ambil. Oke guys, di sini ada 2 kartu, karena saat gue shuffling jumpingnya 2. Di sini ada kartu 9 of Wands, dan di sini ada kartu 5 of Cups. Oke, di sini gue jabarin ya untuk kartu-kartunya. 9 of Wands ini represent seorang prajurit yang sedang terluka dan merasa terpenjara, bukan dipenjara beneran, tapi terpenjara. Karena di sini dia merasa terpenjara oleh keadaan, bukan berarti dia harus masuk penjara, no, tapi dia terpenjara karena keadaan. Sih lihat ini, prajurit ini mengenakan perban putih di kepalanya nih. Ini gue tunjuk gua. Nah, di sini kelihatan banget prajurit ini terluka dan merasa terpenjara. Inilah yang terjadi sama Dani sekarang ini, menghadapi situasinya dengan istrinya. Dia mengalami hal yang seperti ini. Dia merasa terluka karena kelakuan istrinya, dan dia merasa terpenjara karena kelakuan istrinya. Bukan gue yang toksik di sini ya. Sini gue tegaskan, bukan gue yang toksik, bukan gue yang membuat Dani seperti ini, bukan gue yang membuat Dani terluka ataupun membuat Dani terpenjara. Oh no, he's happy with me, but he's not happy he's not happy with his wife. Why? Bukan bermaksud untuk jadi pelakor, but with or without me, the marriage of Dani himself is already toxic. So what makes his marriage toxic? His wife, of course, not me. His wife behavior is kind of toxic. So with or without me, the marriage is already toxic and it must end. Sorry to say, it must end. Why? If it's not end, then it will suffer more and more. See, 5 of Cups. Di sini terlihat orang yang sedih, remorse. It's about remorse, 5 of Cups. Yes, this is what Dani feel recently on his condition ya, on his marriage condition. Karena di sini yang membuat Dani sedih itu bukan gue, karena kan gue sama Dani udah nggak terhubung lagi, udah 2 bulan gue di ghosting sama dia, jalan 3 bulan malah. Dan untuk nggak ketemu udah 5 bulan gue nggak ketemu sama Dani, so he feel remorse. So ini yang terjadi sama dia yang sekarang, saat dia menghadapi situasi yang sekarang, he feel remorse, he feel hurt, and he feel, I don't know, feel like being trapped in a jail. But actually he's not in jail. No, dia nggak di penjara. Tapi ini lebih karena dia merasa terpenjara karena situasi yang menghukumnya itu. Yang membuat dia merasa terpenjara adalah istrinya sendiri. Nah, good women, ha. Oke, di sini ada kartu kedua, ada kartu 2 of Pentacles. Di sini 2 of Pentacles represent orang yang sedang menimbang-nimbang. Ini lebih ke Dani sih. Dia menimbang-nimbang, haruskah dia cerai atau tidak? Haruskah dia pertahankan hubungan gue atau tidak? Dia memang menimbang-nimbang. Oke. Di sini kartu ketiga sama seperti ini, ada 2 kartu yang saat gue shuffling, 2 jumping card, so I take it both. Gue ambil dua-duanya. Di sini ada kartu Page of Sword. Dari sini ada kartu King of Sword. Those cards are same, are sword, but the difference is one of it is
This is page, and the other is king. So page represents somebody's young, or probably his age or her age, not that kind of young, but their behavior is quite like a youngster, like a teenager. Artinya immature atau nggak dewasa. Jadi bukan berarti di sini page itu bukan berarti orang yang muda ya, bisa usianya lebih muda atau bisa sifatnya kekanak-kanakan padahal mau usianya udah tua atau udah dewasa. Dan itu seperti ini. Dia tadinya agak ragu-ragu untuk ngambil keputusan karena di sini sifatnya page ya. Page itu kan sifatnya karena ya istilahnya belum dewasa lah, belum matang. Jadi jatuhnya karena orang yang belum matang kan agak susah untuk ngambil keputusan kan, antara iya tidak gitu kan. Oke. Tapi di sini sekarang yang terjadi adalah King of Sword. Dari Page of Sword berubah menjadi King of Sword. Berarti kan naik level ya, dari Page ke King. King itu kan represent orangnya itu bijaksana, orangnya itu tegas. Dan Sword itu represent air sign. Air sign itu zodiak under air sign adalah Gemini, Libra, dan Aquarius. Tipikal orang air sign memang pertama-tamanya agak susah ngambil keputusan. Ini tipikal orang air sign nih, agak susah untuk ngambil keputusan, agak bimbang untuk ngambil keputusan, terlalu banyak nimbang-nimbang. Tapi in the end saat mereka sudah merasa fixed dengan keputusannya mereka, merasa fixed dengan decision mereka akan ngambil decision yang memang benar-benar fix dan memang nggak ada orang yang bisa gugat. Nah, itulah orang air sign. Nah, dan ini memang bukan air sign, dia adalah earth sign, tapi di sini kan berubah dari page of sword ke king of sword, which is sekarang Dani sekarang lebih tegas mengambil sikap apa yang harus dilakukan menghadapi ininya toxic, pernikahan yang toxic, apa yang harus dilakukan, karena dia nggak bisa hidup begitu terus. Dia nggak bisa, it just torturing him, just make him more suffered. Itu membuat dia merasa lebih menderita kalau dia tidak ngambil keputusan yang tepat. Oke. Sini kartu keempat ada kartu Two of Wands dan Three of Wands. Kedua kartu Wands ini represent orang yang sedang menunggu for his or for their ship to come gitu. Mereka menunggu untuk sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Ya, either mereka menunggu waktu yang tepat untuk mengambil suatu action, atau mereka menunggu seseorang bisa, pokoknya mereka sedang menunggu. Tapi kalau dalam masalahnya Dani di sini, dia lebih menunggu waktu yang tepat untuk taking action, because he got the world on his hand nih. Atau two of wands di sini, satu tangan orang ini, satu tangan megang wands, satu tongkat, satu tangannya lagi megang bola dunia, which is the world on his hand. Nah, di sini dia berusaha untuk bertahan di sini ya. Awalnya dia berusaha bertahan dengan situasinya ini, dengan situasi pernikahannya ini, tapi ternyata udah nggak bisa, dia udah nggak tahan lagi. Dan akhirnya dia nunggu waktu yang tepat kapan dia harus ngambil the right action, fix action, harus mengambil tindakan yang tepat dan tegas, karena dia nggak bisa membiarkan begini saja. In the end, yes, ini sama. Tadi kan ini dua kartu jumping, saat gue shuffle jumping 2, jadi udah gue ambil juga sama. Saat gue shuffle jumping 2, jadi gue ambil dua-duanya. Oke, di sini nggak sama. Gue shuffle jumping 2, dua-duanya gue ambil. Oke, di sini ada kartu 8 of Cups dan the Fool. 8 of Cups ini represent orang yang sebenarnya tuh kehidupannya itu sudah utuh sebenarnya. Kalau mau bicara itu udah utuh. Kalau lihat dari sisi situasinya Dani, kehidupannya udah utuh. Dia punya istri, dia punya jabatan di tentara, dia punya anak 3 gitu ya. Anaknya ada cewek, ada cowok, udah lengkap sebenarnya. Tapi ada yang memang membuat dia tuh merasa tidak nyaman dengan situasi yang terjadi, sehingga walaupun kehidupannya sebenarnya sudah utuh, akhirnya dia decide untuk meninggalkan itu semua, meninggalkan
kehidupannya yang dia pikir sudah utuh itu, karena he don't feel happy. Dia pergi untuk pergi untuk ke tempat yang lebih baik lagi gitu. Ke tempat yang lebih baik itu gimana ya, sama gue lah. Dan di sini ada the fool. Yes, the fool itu ada new beginning. Dan di sini artinya ya, coba lihat nih the fool. Gambar the fool, orang dia mencoba untuk maju tapi dia nggak peduli dengan apa yang terjadi. Kalau dia salah langkah, selangkah dikit aja dia bisa jatuh ke jurang, dia masih masuk ke jurang. Dan ini yang terjadi sama Dani, which is Dani akhirnya dia meninggalkan keluarganya karena dia udah nggak tahan sama kelakuan istrinya, dan dia ingin sesuatu yang baru. He wants a new beginning. New beginning from who? Maybe from me, I don't know, but actually he wants a new beginning. Dan dia nggak peduli dengan apa yang terjadi. Dia nggak peduli istrinya mau ngamuk-ngamuk kayak mau main dukun kayak mau apa, dia tetap pergi dari keluarganya karena dia udah nggak tahan lagi, guys. Gitu guys. Oke guys, untuk yang 5 spreadnya udah ya, kita masuk ke 3 spread. Oke, ini ada kartu pertamanya, ada the devil. See, devil ini bisa berarti 3 sih lebih tepatnya. 1, devil to represent zodiac Capricorn, and this is my boyfriend zodiac, Dani zodiac, itu sama Capricorn. Dan devil tuh lebih ke temptation atau obsession, dan lebih ke want atau keterikatan terhadap ilmu sihir atau setan atau ya whatever it is gitu loh. Jadi kan gue tadi sempat bilang istrinya si Kang Dani ini memang he using black magic, and yes, she is. That's why the devil came up into this reading. The devil card came up into this reading. That's why it's just answered the confirmation that I made earlier. Okay, second card is, there are 2 cards. When I shuffle, those cards is jumping, so I take it both. First card is 6 of Wands. Second card is the Judgment. Okay, let's reveal one by one. Yeah, the card 6 of Wands represents victory. In this case, in my case, I asking, does Danny will return to my life again? And the answer is yes. He will return to my life again. Why? Look at this card. In this card, there is a knight, some kind of knight, or warrior, or something. He taking up on the horse. He riding a horse. It means like if you're riding a horse, it means move forward, right? Not a backward. Okay. And he's holding a wands, and look at this wands. Look at these wands that he trying to hold. This one have kind of like I don't know, what is this, like a flower, or like a ring full of flower, something, I don't know, karangan bunga ini. And karangan bunga itu lebih represent victory kan, karena biasanya orang kalau menang apa lomba apa kan suka dikasih karangan bunga tuh selain piala gitu lah. Ini he came up to me again. Yeah, he will return to my life again. He came up with full of victory. Victory in here means he already finished with his past. He already divorced with his wife. And yeah, judgment. Judgment means good news. Judgment means pengadilan gitu kan. Good news in here means then he will came up to me again. He will return to my life again, and I will hearing any news from him, any good news from him. Judgment here means like a good news, not a bad news. So yeah, Danny will came up
then he will call me or will contact me again, maybe via call or via text message. I don't know for sure, but I will hear something good from him, good news from Danny. And yeah, before he make effort to approach me, before he tried to approach me again, before he came into my life again, he tried to maybe contact me first. Then yeah, after that he will came to me again. He will return to my life again. Why? The card number 3 is Ten of Cups. Ten of Cups, it means here happy family, happy home life, marriage, happy marriage. Yes, this is why Danny leaving his marriage. This is why Danny leaving his wife, his toxic wife, his toxic marriage, causing by his wife. So the toxicity of his marriage is caused by his wife. He made all of that happen. He made all of things happen. So yeah, then he tried to left all the toxicity behind him, and he came to me. He wanted to marry me. Why? Because he wanted to get happy with me. He just wanted to be happy with me. Okay. And okay, 5 spread is already done. 3 spread already done too. Also, and why I have the last card, confirmation card, Justice. Justice here means karma. If you do good, you will get karma. If you do bad, you will get karma. In my case, I did good. Why? Because I'm one of the victim here. Because Danny's wife tried to put a spell on me. He tried to put a spell of black magic on me, so it a little bit causing me pain in my body, aching, hurt. My leg feel hurt. My neck feel hurt. So yeah. Well, it didn't cause serious healthy problem. No, not a serious healthy problem. But if it's not serious, but it's quite annoying. It's quite annoying. The pain is quite annoying for me. So yeah, because she tried to put a spell on me, that is wife. That's why he will get a bad karma and I will get good karma. Because in here, well, Danny already stopped meeting with me. He already stopped contacting me. But why his wife want to try to put a spell on me? Why? I mean, like, what's wrong with you, girl? What's wrong with you, women? I'm not dealing with your husband anymore. Your husband even blocked me on the WhatsApp. So what's the point? Why you try to attack me with your black magic? Because the wife so cruel to me. His wife is so cruel to me. Using black magic, then he will get bad karma and I will get good karma. What is my good karma? Danny returned to my life. Okay, confirmation card. I got Queen of Pentacles. Queen of Pentacles represent Earth sign. Earth sign, the zodiac under Earth sign is Capricorn, Virgo, and Taurus. Danny is an Earth sign. His moon is in Capricorn. I don't know. His moon is in Taurus and his sun is in Capricorn. And my moon sign is in Capricorn. So definitely this is why Danny wanna going back with me. This is how Danny sees me as a person. He sees me as a woman who have money, who have asset, who have material things. And he also sees me as a stable person, he sees me have a mental stable, have a stable of the mental, whatever it is. So
because, well, his wife, he didn't look stable about the emotion things. His wife have a very serious anger management, so Danny sees me as more calm person, as more stable person. That's why he picked me. He sees me as a material wife. Doesn't mean that I have to be rich, no, but he sees me as a potential person who could be his next wife, who could be a wife for him. Okay. I already done with the tarot card, with the basic one, the rider one. So I will open the romance angel oracle card, because this is about relationship. So yeah, I have to open the romance angel oracle card. Okay guys, okay, di sini kita buka untuk oracle cardnya. Karena kan ini berhubungan dengan percintaan ya. Oke, nah ini seperti biasa, sama gue pakai 5 spread, 3 spread, 1 confirmation card, dan bottom of the deck. Okay, as an overall energy, Okay, first card is attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Yes, there is some kind of attraction between me and Danny. That's why we love each other. Okay, because he likes me as I like him. We have a same equal love. We have the same equal attraction between us. So yeah, if a relationship there is no any attraction, it means that relationship is feel so quite empty. Well, there must be an attraction. Okay. The second card is playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Yes, we also have some kind of playfulness between me and Danny. Not just only an attraction, but we also have some kind of playfulness in here. Indeed. Okay. These two, it's playfulness and attraction. It's a reason why me and Danny love each other, because our relationship not just only serious, but it's also feels so fun, full of fun. I made as it fun, Maybe Danny not. Danny typical kind of serious man, serious guy. So I'm typical of a playful. So I'm the one who made that playfulness inside of. I put some kind of spice, a playfulness spice, on my relationship with Danny. Okay, the card number 3 is finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Yes, indeed. Selain masalah bininya yang toxic, bininya yang ngedukunin gue sama Dani, ya, masalah finansial sih. Gue sendiri kan juga memang lagi jobless karena pasca pandemi, belum dapat kerjaan lagi. Kalau Dani sih memang masih ada kerjaan ya, tapi karena istrinya itu boros, istrinya itu Pisces. Setelah gue Pisces itu sifatnya boros, suka hura-hura, suka jajan, suka jalan-jalan, suka shopping-shopping. Sementara yang kerja ya cuma si Dani doang kan ya. Jadilah karena istrinya punya kemampuan, dan istrinya yang mengontrol keuangan Dani. Walaupun Dani yang menafkahi, Dani yang bekerja, Dani yang mencari uang, istrinya enggak. Tapi istrinya istilahnya ngeraup semua uangnya Dani. Dia menguasai semua hartanya Dani. Makanya Dani sempet kesulitan uang ya, karena itu si istrinya ini hidupnya sih besar pasak daripada tiang. Jadi mungkin karena istrinya hidup besar pasak daripada tiang, akhirnya jadinya ya utang sana sini ya, karena utang kan harus dibayar ya.
karena pasti ditagih. Jadi dia sempat kemarin itu ada masalah finansial yang buat dia juga agak menjauh dari gue. Karena walaupun dia tahu gue punya masalah finansial gue, tapi dia tahu gue tipikal, mohon maaf, tipikal orang yang berasal dari keluarga the have. Makanya dalam arti walaupun gue uang cash nggak punya, tapi gue punya aset. Sementara kan Dani asetnya semua dikuasai istrinya, rumah yang dia punya tuh semua dikuasai istrinya. Terus juga, dan itu punya rumah lebih dari satu, dan semua dikuasai oleh istrinya. Mobilnya dijual, ya itu untuk mengcover kehidupan lebih besar pasak daripada tiang gitu loh. Terus juga motornya Dani yang NMAX juga dijual. Akhirnya si Dani pakai motor biasa, mohon maaf, motor butut. Sampai gue juga geleng-geleng lihat ya, aku bisa ganti motor dari NMAX ke motor butut. Aduh. Sini di kartu keempat ada forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ya, kalaupun nanti gue dan Dani kembali, gue memang harus, gue dan Dani harus saling memaafkan dan ya menerima lah. Kenapa sih harus kayak gini? Makanya yang kemarin tuh kenapa sih gitu loh, kita harus terima gitu. Di sini kartu kelima ada kartu codependency. Addiction are affecting your romantic life. See, addiction affecting your romantic life. Siapa yang di sini addicted? Ya bininya si Dani lah, yang terlalu suka foya-foya. Sementara dia nggak kerja, Dani yang kerja. Dan Dani juga salahnya dia nggak bisa tegas ke bininya, dia nggak bisa ngatur bininya. Dia membiarkan bininya menguasai hartanya, padahal sebenarnya kan harusnya nggak kayak gitu, ya kan? Kecuali kalau bininya kerja terserah dia mau berfoya-foya silahkan. Dan akhirnya karena bininya terlalu berfoya-foya, hidup lebih besar pasak daripada tiang, akhirnya yaitu Dani utang sana sini mungkin, ya akhirnya dia pusing bayarnya, ya akhirnya ya gini. Codependency di sini ya itu addictionnya tuh ya itu lebih ke sikap toxicity bininya yang memang addicted sama hobi belanja itu gitu. Akhirnya jadinya membuat si Dani kesulitan uang, dan akhirnya ya berujung pada hubungan gue sama Dani berantakan. Padahal gue juga nggak pernah minta duit sama dia sih, cuman ya mungkin si Dani pusing sendiri gitu loh dengan situasi yang ada. Jadi akhirnya udahlah, atau mungkin dia ngerasa nggak pede kali karena dia ngerasa sebagai laki-laki dia nggak punya uang gitu ya. Mungkin akhirnya dia ya udahlah, putuslah gitu loh. Nggak putus sih, tapi ghosting gue, dia lebih nge-ghosting gue. Oke, sini 5 spread udah, kita masuk ke 3 spread. Di sini kartu pertama adalah past life relationship. You know each other before. Yes, gue sama Dani memang, dia bukan orang baru dalam hidup gue, dia orang lama dalam hidup gue. Dia gebetan gue kok waktu kita masih kerja di kantor yang sama, waktu gue masih kerja di kantor yang sama dengan dia. Dan bisa juga di sini past life relationship ya, selain orang lama juga mungkin gue sama Dani pernah kenal di kehidupan sebelumnya. Dan kalau gue jujur ya, gue bukan tipikal orang yang percaya reinkarnasi, dan memang di dalam agama gue, kebetulan gue Islam, dalam agama gue tidak mempercayai adanya reinkarnasi. Tapi bukan berarti reinkarnasi itu tidak ada, karena gue sering merasa deja vu. Jadi kayak contoh analoginya gini, gue ke tempat A. Sebenarnya gue nggak pernah ke tempat A seumur hidup gue tuh, sebagai seorang Tia tuh nggak pernah ke tempat A sebelumnya. Baru kali itu gue ke tempat A, tapi nggak tahu kenapa kok gue ngerasa familiar banget sama tempat A ini. Mungkin gue memang tidak pernah ke tempat A sebelumnya di dalam kehidupan gue sebagai seorang Tia, tapi mungkin gue pernah ke tempat A di kehidupan sebelumnya, sebelum gue menjadi seorang Tia gitu loh. Jadi mungkin gue pernah reinkarnasi sebelumnya. Jadi mungkin gue dulu jadi siapa, dan akhirnya sekarang gue menjadi seorang Tia gitu. Dan di kehidupan gue yang sebelumnya, ya mungkin gue merasa kenal sama Dani. Dan memang dari semua cowok-cowok yang pernah gue deket sama gue, either gebetan atau hanya sekedar gebetan atau emang sudah jadi pacar, gue nggak pernah merasa secara emosional, secara spiritual itu merasa punya keterikatan yang begitu besar seperti yang gue rasakan ke Dani. Cuman dengan Dani doang gue ngerasa punya keterikatan emosional dan keterikatan spiritual yang besar banget gitu loh. Itu nggak gue temui di cowok-cowok lainnya
gitu. Jadi mungkin karena ada keterikatan emosional dan keterikatan spiritual yang besar, itulah yang membuat gue sama Dani itu sebenarnya dulu mungkin pernah mengenal di kehidupan sebelumnya, sebelum gue menjadi Tia, sebelum si Dani menjadi Dani, ya mungkin kita pernah kenal. Karena memang gue seperti saat gue interaksi sama Dani itu gue sangat nyaman, sangat kayak mengenal dia udah berpuluh-puluh tahun, padahal gue kenal dia tuh nggak nyampe 5 tahun tapi gue kayak udah kenal dia banget gitu loh. Rasa attachmentnya itu, kedekatannya itu kayak seolah-olah gue tuh kayak kenal dia tuh udah berpuluh-puluh tahun, padahal sebenarnya belum nyampe 10 tahun juga. Nah, oke. Sini lucunya, saat gue tanyakan, apakah gue sama Dani bisa menikah, apakah dia mencintai gue dengan tulus, apakah dia kangen sama gue, tiba-tiba saat gue shuffle, 2 kartu ini langsung keluar, kartu The Wedding dan kartu Soulmate. I know kenapa pas gue nanya itu kartu ini keluar. Pas gue nanya apakah gue dan Dani bisa menikah, yes, kartu The Wedding dan Soulmate keluar. Ya Allah alam ya, gue nggak tahu ya, gue berharap sih ini bisa terjadi ya. The Wedding, this situation involve marriage. Dan kartu Soulmate, yes, this is your soulmate. Ya makanya kan gue bilang di sini gue ngerasa ada keterikatan batin sama Dani. Selain juga mungkin kita dulu memang pernah mengenal di kehidupan sebelumnya, di past life, kita punya past life relationship. Mungkin juga emang Dani adalah soulmate gue. Allah alam sih, gue masih belum bisa bilang dia soulmate gue karena belum kejadian ya, karena kita belum bersatu. Tapi bisa juga dia adalah soulmate gue karena gue nggak pernah merasakan kedekatan, keterikatan spiritual yang sangat kencang gitu ya dengan orang lain. Gue bisa ngerasain itu hanya dengan Dani doang. Dan di sini kartu terakhir nih, 5 spread udah, 3 spread udah, kartu terakhir, let your friend help you, ask for and accept support from others. Yes, let your friend help you. Ya, siapa yang bisa nge-help gue? Sister in life gue, Monique. Dia bisa ngebantu gue untuk ngehealing si Dani dari pengaruh setan atau pengaruh black magic yang ditanam istrinya ke dalam dirinya Dani. Karena kalau gue nggak bisa ngehealing Dani karena kemampuan gue belum nyampe situ. Oke guys, di sini untuk bottom of the deck ada kartu getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bonds deepen. Ya memang gue harus sama Dani itu harus saling mengenal satu sama lain. Walaupun kita udah kenal, tapi Dani itu kan orangnya tertutup. Karena dia orang tertutup, jadi memang gue kayak belum mengetahui dia 100% tentang dia gitu loh. Mungkin Dani sih udah tahu gue kayak gimana, karena kan gue orangnya terbuka dan gampang banget ngebaca gue gitu kan. Tapi dia orangnya tertutup sih, Dani orangnya tertutup. Jadi gue agak susah untuk ngebuka dia sih. Satu-satunya cara yang bisa ngebuka di Dani ya Daninya sendiri, harus mau membuka dirinya terhadap gue. Selama dia masih tertutup ya gimana kita bisa getting to know each other gitu loh guys. Oke, untuk selanjutnya kita akan pakai tarot angels deck ya. Oke guys, ini kita pakai tarot angels tarot deck ya. Oke, ini sama 5 spread, 3 spread, 1 confirmation card, and bottom of the deck as overall energy ya. Oke, kartu pertama, sini ada kartu release. Archangel Azrael, the end of phase or situation, spiritual transformation, time to move on. Yes, gue diminta untuk release kalau memang gue ingin kalau memang gue ingin membuat Dani kembali ke dalam hidup gue. Sorry guys, ada yang jatuh. Kalau gue emang ingin Dani kembali ke dalam hidup gue harus ngerilis dia. Jadi apapun yang terjadi ya gue harus ngerilis dia, karena that's how law attractions work gitu loh. Jadi semakin lo mengharapkan justru malah nggak dapat, tapi semakin lo lepas malah dia akan kembali ya, malah lo akan dapat gitu loh. Jadi memang gue harus ngerilis. Dan yes, gue sebenarnya udah ngerilis si Dani. Ya buktinya gue sempat punya cowok lain kan, orang di Sub, terus sempat juga dekat sama anggota Paskas TNI AU. Tapi ternyata dua-duanya dia acak-acak hubungannya sama Dani. Dia acak-acaknya bukan secara fisik tapi secara goib ya. Dani ngunci gue secara goib supaya gue nggak sama cowok lain. Dan sempat ditanya
badan arusnya Dani seperti tanya sama teman gue Indigo, kenapa lo ngunci si Tia? Karena Dani alasannya gue cinta sama Tia, gue gak mau kehilangan dia, gue pasti bakal balik kok. Makanya ya akhirnya gitulah. Jadi kalau gue punya cowok juga pasti bakal hancur lagi hubungannya. Jadi menurut nanti ya tunggu sampai gue dapet kerjaan baru. Kalau gue dapet kerjaan baru, gue akan melakukan sesuatu untuk merilis energi negatif Dani yang suka nguci-nguci gue secara goib itu. Oke, di sini ada kartu Page of Air, logical, honest, impulsive, curious. Challenging information, delays or change to plan. Truth delivered without tact. See? Truth delivered without tact. Kebenaran akan tersampaikan pada akhirnya, akan terungkap pada akhirnya. Tanpa hal-hal yang aneh-aneh lah istilahnya, tanpa harus perlu effort yang besar, kebenaran itu akan tersampaikan atau terungkap. Dan di sini memang ada changing plan atau ya mungkin ada delays atau penundaan atau perubahan rencana. Ada ini rencana siapa, yang rencana Tuhan lah. Penundaan siapa yang menunda, ya Tuhan lah. Karena kan hubungan gue sama Dani bisa balik tuh jatuhnya divine timing, tergantung waktunya Tuhan, bukan tergantung waktunya gue, atau bukan tergantung waktunya Dani gitu, tergantung waktunya Tuhan. Oke guys, di sini ada kartu ketiga, Four of Air, time to rest or take a vacation, allow more time before making a decision, meditation may provide answer. See, yes, tadi gue suruh rilis ya, gue suruh meditasi, disuruh istirahat ya, atau kalau bisa ya liburan lah ya, gimana liburan lagi pandemik begini ya, at least meditation lah, untuk nanti gue akan dapat jawabannya kok dari hasil meditasi, atau yang minimal berdoa lah. Kalau emang gak bisa meditasi, minimal berdoa. And yes, I did it. Oke, kenapa gue disuruh meditasi? Di kartu keempat ada balance, Archangel Zadkiel, the need for balance and moderation, cooperation and compromise, wait for perfect timing. See, wait for perfect timing, divine timing kan, berarti gue bisa ketemu lagi sama Dani ya, tapi berdasarkan waktunya Tuhan. Tuhan yang mengatur, bukan gue yang mau gitu loh. Jadi memang wait perfect timing ya, waktunya Tuhan. Sini memang gue membutuhkan meditasi untuk ngebalance semuanya, ngebalance secara yes ya, ngebalance diri gue lah, mental gue, supaya nggak terlalu jatuh dalam masalah ini gitu loh. Sini kartu kelima ada Nine of Air, expecting the worst, self-fulfilling prophecies, sleepless night. Ya, gue di sini diminta untuk apapun yang terjadi, sekalipun itu buruk, ya udah diterima aja. Dan ya, gue terima kok, gue siap kok. Kalau gue emang harus kehilangan Dani, gue siap. Gue mencoba untuk mencintai tanpa harus memiliki. Well, nggak sakit sih, tapi ya itulah namanya unconditional love, yaitu cinta tanpa syarat, yaitu mencintai tanpa memiliki, tanpa harus memiliki. It's unconditional love. Oke, ini kartu ketiga, 5 card udah, kita masuk ke 3 spread. 5 spread udah, kita masuk ke 3 spread. Ada Justice, Archangel Regal, fair and just decision, do what you know is right, stand up for your belief. Yes, akhirnya just. Tadi kan yang pertama di kartu tarot yang pertama apa, rider decknya, rider deck, tarot rider deck yang basic. Tadi kan justice juga keluar, ini juga justice keluar, nyambung kan, which is yes, this is karma. If you do good, you will get good karma. If you do bad, you will get karma. In here, I'm a victim. So, karena kan gue di sini diserang secara goib sama istrinya Dani, dan Dani pun juga ngunci gue secara goib. Jatuhnya gue victim ya. Gue ya diserang sana sini lah gitu loh, secara goib. Jadi ya intinya gue nggak marah. Ya udahlah, gue lepasin aja masalah ini ke Allah. Ya nanti akan ada justice atau ada keadilan kok buat gue. Dan istrinya Dani yang sudah menyakiti gue, yang sudah ngejabi-jabi gue, yang sudah nyantet gue atau apalah itu, dia akan dapat balasannya. Gue sih gak usah repot-repot, ada masalah apapun ya udah lepasin aja ke Tuhan, sekalipun itu masalah berhubungan dengan dunia goib, lepasin aja ke Tuhan. Oke, di sini ada kartu 8 of Fire,
Event moving at a fast pace. Delays are over. Many things happen at once. Sih, di sini kan dibilangkan tadi. Mana sih tadi? Wait. Di sini nih dibilangkan, nah, mana kartunya tuh, sorry. Apa ini ya di sini ya? Sorry, ini kartu pertama, ini kartu kedua nih. Ini kan dibilang, nah di sini nih. Delays or changing plan. Jadi di sini kan kemungkinan besar akan ada penundaan atau delays atau perubahan rencana atau changing plan. Tapi karena di sini gue sudah rilis di sini karena gue sudah rilis, ya kan? Setelah gue udah rilis, gue udah deh serahin aja masalah ini ke Allah gitu kan. Ya akhirnya nanti semuanya akan terjadi. Iya, Dani akan datang ke gue. Dan akan cepet banget nanti prosesnya datangnya. Dari dia datang sampai nanti nikah tuh akan cepet prosesnya, nggak lama, nggak takes time lama-lama gitu. Dan di sini akan dibilangnya kan ya, delays are over, penundaan sudah berakhir. Jadi nggak akan ada lagi penundaan. Many things happening at once, sih, many things happening at once. Jadi bener. Dan dia kemungkinan datang ke gue dan dia nggak nunggu lama, dia langsung mungkin nikahin gue. Ya insya Allah ya. Tarot ini hanya sebagai media untuk mencari petunjuk, tapi tetap masalah apapun kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa dan memintanya tetap kepada Yang Maha Kuasa. Jangan minta sama tarot. Tarotnya hanya media aja. Oke. So, kartu ketiga ada Four of Fire, contentment, peace and abundance, a happy home life, the successful completion of a project. See, successful completion. Jadi cycle buruk ini akan berakhir. Dan nanti gue akan ada abundance buat gue, ada peaceful, ada ya kedamaian, abundance, rezeki atau ya berkah lah jatuhnya. Dan ada contentment, jadi hidup gue akan merasa lebih content, lebih berisi, lebih berharga, lebih bermakna gitu lah. A happy home life. Yes, nanti saat gue nikah sama Dani akan tercipta a happy home life. Tadi kan sudah ada kartu The Wedding kan di ini nih, di tarot yang ini kan ada di oracle card yang Romance Angel ini ada kartu The Wedding. And you know what? Ini kan 5 step udah, 3 step udah, one confirmation card. One confirmation cardnya ada 3 of Water, a celebration, a wedding, graduation, or birth announcement. The need to have more fun. See, nyambung. Celebration, wedding salah satu yang di-mention di sini. Di sini ada kartu celebration and wedding. It means nyambung sama kartu ini. Ada wedding juga kan kartu Romance Angel-nya. Oke. Ya insya Allah aja Dani memang kembali sama gue dan akan menikahi gue secepatnya sih. Gue sih nggak berharap banyak, nggak berharap muluk-muluk, gue cuma minta itu aja sih. Dan dibalik dia dalam kondisi udah cerai resmi dan dia langsung bisa nikahin gue. Oke. Bottom of the deck ada Page of Earth, scholarly, dependable, patient, successful. Good news about financial matters, wanting to do something more challenging, a new area of study. See, financial, good news about financial matter. Yes, mungkin nanti dengan adanya pernikahan aku sama Dani, mungkin itu akan membuka rezeki kami berdua, rezeki gue, rezeki Dani yang tadinya seret ya, insya Allah nanti kedepannya bisa dilancarkan. Amin, 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 amin. Gue tidak berharap banyak, gue hanya berharap yang terbaik saja bisa secepatnya terjadi, karena gue udah muak dengan semua rasa sakit yang gue alami akibat disantet oleh bininya Dani. Tapi gue nggak sakit hati, gue nggak marah, gue serahkan aja semuanya ke Allah. So biarkan Allah yang menghukum si bininya Dani ini. So ya, doain ya supaya gue sama Dani bisa cepat bersatu dalam suatu ikatan pernikahan, bisa bahagia, dan gue bisa sembuh dari segala santet menyantet ini gitu. Gue juga dibantu sama teman gue sih untuk disembuhin secara spiritual, itu secara spiritual dan supranatural. Itu loh guys. Okay guys, I think that's it for now. Thank you for watching my video. See you in the next video. Dadah.